Dari hasil pengetesan ini, kita akan mengetahui kabel mana yang bisa meminimalisir terjadinya kebakaran pada bangunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya tentunya di channel Ponokayo. Halo teman-teman, maraknya kasus kebakaran yang disebabkan oleh korsleting listrik akhir-akhir ini menimbulkan sejuta tanda tanya bagi para konsumen, terutama di dalam memilih kabel yang bagus untuk instalasi listrik. Kabel apa sih yang bagus untuk instalasi listrik? Sehingga ketika terjadi kebakaran akibat korsleting listrik, kabelnya tidak ikut terbakar. Nah teman-teman, sejauh ini saya belum menemukan kabel yang tahan bakar ya teman-teman. Kabel yang ketika terjadi korsleting listrik, kabelnya tidak ikut terbakar. Saya belum menemukan kabelnya. Tetapi setelah saya cari-cari datanya di internet, saya menemukan data ada kabel yang bisa meminimalisir risiko kebakaran saat terjadi korsleting listrik. Kalau menurut data yang saya baca di internet, kabel ini memiliki keunggulan tersendiri, punya spek khusus, yaitunya kabelnya ini di saat terjadi kebakaran, apinya akan 3 kali lebih cepat padam. Adapun kabel yang dimaksud tersebut adalah kabel yang merek Wilson ini teman-teman. Dan bagian inti tembaganya, teman-teman bisa perhatikan, ini sepertinya memang murni tembaga ya. Di bagian bekas potongannya tetap mengkilat. Kabel ini juga sudah memenuhi standar teman-teman. Nah, di sini juga ada keterangannya standar. Cuman saya nggak terlalu berfokus ke standar sih. Rata-rata 80% kabel listrik yang beredar di pasaran itu sudah standar semua. Dan dari stiker kabelnya di sini juga dijelaskan keunggulan dari kabel ini teman-teman. Di antaranya ini 3 kali lebih cepat padam ketika terbakar. Dan yang kedua, ini ada 99,99% tembaga murni. Yang ketiga, ini katanya mudah diaplikasikan. Dan yang keempat, printing digital tanda. Oh, ini yang ini ya teman, yang sudah di print secara digital ya. Kalau ini sih cuman menurut saya ini action saja. Yang jadi poin khusus saya di sini adalah 3 kali lebih cepat padam ketika terbakar. Dan ini 99% tembaga murni. Aplikasi mudah teman-teman. Nah, mudahnya ini dalam sisi apa? Nanti kita akan coba cek ya. Kita bandingkan dengan kabel yang katanya menurut data di internet itu adalah kabel 5 besar ya teman-teman. Di mana kabel tersebut juga sering saya gunakan di saat memasang instalasi listrik. Sebagai media pengetesan yang akan kita bakar-bakar, saya gunakan yang 2,5 mm ini aja teman-teman. Sayang yang 3 kali 2,5 mm ini kalau kita bakar-bakar. Apalagi nanti jika tidak terbukti apa yang ada pada stikernya. Oke teman-teman, di sini saya sudah siapkan dua kabel dengan merek yang berbeda sebagai pembanding dari kabel Wilson ini. Nah, pengetesan yang pertama yang kita lakukan adalah tentang aplikasinya yang mudah. Nah, mudahnya dalam sisi apa? Kita akan coba kupas, teman-teman. Kita akan coba kupas kulitnya. Setelah kita kupas, ternyata di sini kita untuk mengeluarkan kabel bagian dalamnya ini lebih mudah, teman-teman, dibandingkan kabel yang dua di bawah ini. Nah, kabel yang di bawah ini adalah kabel yang sering saya gunakan di saat saya bekerja di proyek ataupun di lapangan. Nah, ini kabel yang Wilson ya, lebih mudah untuk dikupas. Mungkin yang dimaksud dengan aplikasi mudah di sini adalah ini teman-teman. Nah, ini untuk merek yang kedua ya. Di sini mereknya kita sembunyikan aja karena di merek kabel yang kedua dan yang ketiga ini tidak ada keterangannya aplikasi mudah. Jadi kalau kita sebut merek nanti masalah jadinya ya. Oke. Ini lumayan agak keras ya kita ngeluarin kabelnya dari isolator luarnya ini. Ini kabel yang kedua teman-teman. Nah ini kabel yang ketiga kita coba. Oke. Pada kabel yang ketiga kita akan coba kupas isolator luarnya ini teman-teman. Dan yang ketiga ini cukup lebih alot nih isolator luarnya. Lebih nempel ke isolator bagian dalamnya ini. Dari hasil pengetesan ini saya simpulkan yang dimaksud dengan aplikasi mudah di sini adalah di saat kita mengupas kabelnya ini teman-teman, isolatornya ini. Dibandingkan dua kabel yang terakhir ini memang ini agak berbeda. Pengetesan selanjutnya kita akan cek katanya di sini 99% tembaga murni. Kita coba kupas. Ini untuk kabel yang Wilson ya, yang pertama sekali saya buka yang merek Wilson ini yang kedua dengan merek yang berbeda.
Kita akan coba cek warna kabelnya teman. Biasanya untuk tembaga yang murni itu dia lebih mengkilap ya. Cuman ini udah saya buka dua kabel ya. Yang pertama Wilson, yang kedua ini merek lain. Yang ketiga ini juga dengan merek yang berbeda. Warnanya hampir sama aja teman-teman. Nggak ada perbedaan yang terlalu menonjol ya. Nah teman-teman bisa perhatikan juga di sini. Warna kabelnya bisa dikatakan hampir sama teman-teman. Nggak ada yang berbeda. Untuk lebih detailnya sebenarnya untuk mengecek kemurnian tembaga ini kita harus di lab ya teman-teman, kita cek kemurnian tembaganya. Tapi karena kita nggak ada lab ya nggak mungkin juga kita harus cek lab. Kita tes dengan memelintir teman-teman. Untuk memelintirnya saya menggunakan tangan kosong seperti ini terlebih dahulu. Jadi saya bisa merasakan mana yang lebih lentur untuk dipelintir. Kalau untuk Wilson tadi terasa cukup keras juga ya, tapi nggak terlalu sedang lah. Ini agak agak lentur ya yang ini. Oke, ini kabel yang kategori menengah sih kalau menurut saya. Agak sedikit lentur. Oke, kita lanjut yang ketiga teman-teman. Nah, ini katanya ini adalah kabel yang terbaik dari segala jenis merek kabel. Untuk kelenturannya atau tingkat kekerasannya sama dengan Wilson tadi teman-teman. Saya putar menggunakan tangan aja terlebih dahulu ya agar lebih berasa. Oke, ini cuman untuk di saat kita melintir aja ya teman. Untuk mengecek kemurnian tembaga ini kita harus tes lab ya. Kalau seperti ini aja nggak terlalu kelihatan. Nah di saat kita pelintir menggunakan tang rasanya nggak begitu jauh berbeda teman. Nggak ada perbedaan yang signifikan di sini. Oke, ini yang kedua ya. Kabel yang merek yang kedua tadi yang pertama yang Wilson, ini yang kedua. Ini yang agak lebih lentur tadi teman-teman. Nah, ini yang ketiga. Rasanya hampir sama dengan kita melintir kawat yang merek Wilson. Nggak terlalu berasa perbedaannya. Memang kalau untuk mengecek kemurnian tembaga seperti yang saya bilang tadi, kita ya ceknya di lab gitu. Kalau cek seperti ini nggak bakalan terlalu kelihatan. Kecuali kalau memang tembaga celup seperti aluminium, di saat kita potong ujungnya ini putih teman-teman. Tapi ini setelah kita potong bagian ujungnya ini sama aja teman-teman, nggak ada perbedaan sama sekali. Oke, teman-teman bisa perhatikan di sini ya. Dari merek Wilson dan dua merek lainnya sama aja, nggak ada perubahan yang terlalu signifikan. Kita akan coba bakar teman-teman. Nah untuk membuktikan ini adalah keunggulan yang sangat menonjol dari kabel yang merek Wilson. Yang di tengah ini yang merek Wilson teman-teman, yang kiri dan kanan itu dengan merek yang lain. Kita akan coba bakar menggunakan kompor ini ya. Nanti kita akan matikan kompornya di saat kabelnya ini benar-benar sudah terbakar. Manakah yang lebih cepat padam api di kabelnya? Nah, dan di sini ternyata memang Wilson ini kabelnya lebih cepat padam teman-teman. Nah, teman-teman bisa perhatikan ini kabel yang di sebelah kiri itu masih ada nyala api. Nah, sisa-sisa nyala api inilah yang bisa merambat kemana-mana di saat terjadi korsleting listrik. Meskipun MCB listrik yang ada di rumah kalian sudah ngetrip atau off, tetapi apinya masih menjalar mengikuti kabel ini teman-teman. Kita akan coba tes sekali lagi. Kita akan coba bakar lagi teman-teman. Nah di sini untuk yang pertama sekali nyala juga kelihatan ya mana kabel yang pertama sekali menyala. Dan ini posisinya masih sama, hanya kita balik yang kita bakar tadi. Oke, dan kita akan coba tes lagi teman-teman. Manakah dari antara ketiga kabel ini apinya yang lebih cepat padam? Kita hanya membuktikan saja di sini apakah apa yang ada di stiker dari kabelnya ini benar atau tidak. Oke teman-teman, setelah kompornya saya matikan, ternyata memang benar ya. Wilson memang di saat kabelnya ini terbakar, apinya jauh lebih cepat padam dibanding kabel yang lainnya. Oke lah teman-teman, semoga video kali ini bisa bermanfaat.